Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ibu hadirin semuanya, kita masuki sesi yang kedua. Dalam sesi ini, mari kita simak bersama-sama apa yang nanti akan diuraikan atau akan disampaikan dari Ustadz Rizal. Begitu juga sahabat kita, kawan kita, peserta Al-Hasani, yaitu Ibu Rita Zahra, yang akan menyampaikan gramatikal Al-Qur'annya. Terlebih dahulu saya sapa Ustadz Rizal. Assalamualaikum Ustadz Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joko. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, selalu sehat. Ya, begitu juga ya Bu Rita. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Joko. Alhamdulillah, dua-duanya sudah ready, sudah siap. Mari kita simak bersama-sama. Silakan Ustadz Rizal. Berkenan Pak Joko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum Nabil Karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan telah banyak melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semuanya sehingga kita dapat hadir bersama-sama kembali di tempat Zoom yang sangat kita cintai ini. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berharap kelak di yaumil hisab beliau mengaku kita sebagai umat. Baik Bapak Ibu sekalian, karena ayatnya cukup panjang, saya nggak banyak terima, dan mungkin kita bahas nggak semuanya, mungkin separuh aja. Nanti mungkin saya mohon izin dari Pak Joko dan kawan-kawan lain sampai banzu ilah himarika aja, ya seperti itu aja karena panjang sekali. Dan itu kita persilakan kepada Bu Rita Zahra, waktu dan tempat sepenuhnya di tangan Bu Rita. Silakan Bu Rita. Terima kasih Ustadz. Saya baca dulu ya Ustadz. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kallazi marra ala qaryati wa hiya qawiyatun ala urusiha qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha fa amatahullahu mi'ata amin summa ba'asa qala kam labistu yauman au ba'da yaum qala bal labista mi'ata amin fanjur ila ta'amik wasarobika lam yatasannah wanjur ilahi marik. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan kita bahas penggalan perkata untuk ayat yang baru dibaca. Untuk kalimat yang pertama, katanya adalah au, bentuknya huruf bermakna, artinya atau. Ka, bentuknya huruf jar, artinya seperti. Alaji, bentuknya kata penghubung, artinya orang yang. Marro, bentuknya KKL, pelakunya huwa, akar katanya marro,
di M Yunus 415, polanya fa'ala. Artinya dia telah lewat atau pergi. Selanjutnya ala, bentuknya huruf jar, artinya di atas. Qaryatin, bentuknya kata benda, cirinya ada tamarbutoh dan berakhiran kasrotain. Akar katanya koroya di 340 M Yunus, artinya dusun. Kemudian wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Hia, bentuknya kata ganti, artinya dia untuk dusun. Khawiyatun, bentuknya kata benda pelaku aktif, akar katanya khawiyah, ada di M Yunus 122. Sudah berapa bulan berkali. Ada yang dari Januari, mungkin mereka berkali-kali. Kan dia tuh Artinya target itu. runtuh. Selanjutnya, ala, bentuknya huruf jar, artinya atas. Kemudian urusiha, terdiri dari kata urusi, bentuknya kata benda jamak, akar katanya arosa, M Yunus 261. Pola untuk kata benda jamaknya fu'ulun. Ada di halaman 33D buku materi Al-Hasani. Kemudian H, bentuknya kata ganti, artinya nya. Kata benda diikuti dengan kata ganti, bila digabung bentuknya menjadi kata benda majmuk, sehingga artinya menjadi singgasana singgasananya. Kemudian kola, bentuknya KKL, pelakunya huwa, akar katanya kola berasal dari kowala, polanya fa'ala, artinya dia telah berkata. Anna, bentuknya huruf bermakna, artinya bagaimana. Yuhi, bentuknya KKSAD dengan ciri berawalan yu. Pelakunya huwa, akar katanya hayya, M Yunus 112, polanya af'ala. Artinya dia akan atau sedang menghidupkan. Hazihi, bentuknya kata tunjuk dekat, artinya ini. Allahu, Allah. Allahu di sini berharokat doma, berkedudukan sebagai subjek untuk kata yuhi atau kata lain menggantikan huwa. Selanjutnya, ba'da, bentuknya kata benda, cirinya huruf kedua berharokat sukun. Akar katanya ba'uda di M Yunus halaman 68. Artinya sesudah. Kemudian mauti, mautiha, terdiri dari mauti, kata bentuknya kata benda, akar katanya mata, artinya kematian. Dua kata benda, di mana kata benda yang kedua berakhiran kasro, bila digabung bentuknya menjadi kata benda majmuk. Sedangkan mauti diikuti dengan H adalah kata ganti, artinya nya. Kata benda yang digabung dengan kata ganti bentuknya menjadi kata benda majmuk juga. Sehingga artinya, arti keseluruhannya sesudah kematiannya. Arti keseluruhan dari kalimat yang pertama ini, atau seperti orang yang dia telah pergi atau melalui di dusun yang runtuh singgasananya. Maksudnya tidak berpenghuni. Dia berkata, bagaimana Allah akan menghidupkan ini setelah kematiannya. Selanjutnya, fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Amata, bentuknya KKL, pelakunya huwa,
akar katanya mata, berasal dari mawata, polanya af'ala, artinya dia telah mematikan. Hu, kata ganti, artinya nya. Hu di sini berlaku sebagai objek untuk kata amata. Selanjutnya Allahu, artinya Allah. Hu di sini, Allahu berharokat hu, di sini berpelaku sebagai subjek untuk huwa pada kata amata. Selanjutnya mi'ata. Bentuknya kata benda, cirinya tamar buto, berakhiran tamar buto. Akar katanya mata, ma'aya. Ada di Al-Munawir 1305, artinya 100. Selanjutnya amim. Bentuknya kata benda, cirinya kasrotain. Dua kata benda yang digabung, di mana kata benda yang kedua berharokat kasrotain digabung, bentuknya menjadi kata benda majemuk. Sehingga artinya menjadi 100 tahun. Selanjutnya, summa, bentuknya huruf bermakna. Artinya kemudian. Ba'asa, bentuknya KKL, pelakunya huwa, akar kata ba'asa di M-Yunus 68. Polanya fa'ala, artinya dia telah membangkitkan. Hu, bentuknya kata ganti artinya nya, berpelaku sebagai objek untuk ba'asa. Selanjutnya, kola, bentuknya KKL, pelakunya huwa, akar katanya kola, berasal dari koala, M-Yunus 364, polanya fa'ala, artinya dia telah berkata. Selanjutnya, kum, bentuknya huruf bermakna, artinya berapa. Labista, bentuknya KKL, pelakunya anta, akar katanya labisa, M-Yunus 389, polanya fa'ala, artinya engkau telah tinggal. Selanjutnya, kola, bentuknya KKL, pelakunya huwa, akar katanya kola, polanya fa'ala, artinya dia telah berkata. Labistu, bentuknya KKL, pelakunya ana, akar katanya labisa, M-Yunus 389, polanya fa'ala, artinya saya telah tinggal. Selanjutnya, jauman, bentuknya kata benda, cirinya tanwin atau patatain. Pelakunya, bukan. Akar katanya jama. Ada di Al-Munawir halaman 1591, artinya sehari. Selanjutnya, au, bentuknya huruf bermakna, artinya atau. Ba'do, bentuknya kata benda, akar katanya ba'ido, bu'ido. Di M-Yunus halaman, di Al-Munawir halaman 95, artinya setengah. Ba'do di sini berpelaku sebagai objek untuk sebagai keterangan untuk kata labistu. Selanjutnya, yaumin, bentuknya kata benda, cirinya kasrotain, akar katanya yama, artinya hari. Dua kata benda yang digabung, di mana kata benda yang kedua berakhiran kasrotain, bentuknya menjadi kata benda majemuk, sehingga artinya menjadi setengah hari. Untuk arti keseluruhannya, maka Allah telah mematikannya 100 tahun. Kemudian Allah membangkitkannya. Allah berkata, berapa lama engkau tinggal? Dia berkata, saya tinggal sehari atau setengah hari. Selanjutnya untuk
Yang berikutnya, kola, bentuknya KKL, pelakunya huwa, akar katanya kola, kolanya paala, artinya dia telah berkata. Bal, bentuknya huruf bermakna, artinya bahkan. Labista, bentuknya KKL, pelakunya anta, akar katanya labisa, di M-Yunus 389, polanya paala, artinya engkau telah tinggal. Ma'ata, bentuknya kata benda, cirinya berakhiran tamar buto, akar katanya ma'aya, ada di Al-Munawir 1305, artinya 100. Amin, bentuknya kata benda, akar katanya ama, di Al-Munawir 987-988, artinya tahun. Dua kata benda, di mana kata benda kedua berharokat kasrotain, digabung menjadi, bentuknya menjadi kata benda majemuk, sehingga artinya 100 tahun. Selanjutnya, fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Unjur, bentuknya KKP, pelakunya anta, akar katanya nazoro, di M-Yunus 457, polanya paala, artinya engkau pandanglah. Ila, huruf jar, bentuknya huruf jar, artinya kepada. To'amika, terdiri dari to'ami, bentuknya kata benda, cirinya diawali huruf jar ila. Akar katanya to'ima, di M-Yunus 236, artinya makanan. Diikuti ka, bentuknya kata ganti, artinya engkau. Sehingga kata benda yang digabung dengan kata ganti bentuknya menjadi kata benda majemuk yang artinya makanan engkau. Selanjutnya, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Selanjutnya, sarobika, terdiri dari sarobi, bentuknya kata benda, cirinya berakhiran kasro, akar katanya sariba, di M-Yunus 193, artinya minuman. Diikuti dengan K, bentuknya kata ganti, artinya engkau. Kata benda yang diikuti dengan kata ganti, digabung, bentuknya menjadi kata benda majemuk, dengan arti minuman engkau. Selanjutnya, lam, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Yatasanna, bentuknya KKSAD, cirinya berawalan ya. Pelakunya huwa, akar katanya saniha, di Al-Munawir halaman 670, polanya tafa'ala, artinya dia akan atau sedang berubah. Selanjutnya, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Unjur, bentuknya KKP, pelakunya anta, akar katanya najoro, di M-Yunus 457, polanya pa'ala, artinya engkau pandanglah. Ila, bentuknya huruf jar, artinya kepada. Himarika, terdiri dari himari, bentuknya kata benda, cirinya diawali huruf jar ila, dan berakhiran kasro. Akar katanya hamaro, di Al-Munawir 294, artinya keledai-keledai. Diikuti ka, bentuknya kata ganti, yang artinya kamu, sehingga kata benda yang diikuti dengan kata ganti digabung, bentuknya menjadi kata benda majemuk, artinya keledai-keledai kamu. Arti keseluruhannya, dia telah berkata
bahwa engkau telah tinggal 100 tahun. Maka engkau pandanglah kepada makananmu dan minumanmu. Dia tidak berubah. Dan pandanglah kepada keledai-keledai kamu. Shadaqallahul Azim. Sudah selesai, Ustadz. Alhamdulillah, mumtaz. Alhamdulillah, mumtaz. Ini kayaknya 4 dari 4 malam ya tidur ya, sampai tidur di Zoom dari malam. Udah ya, nggak ada masalah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tambah dikit. Ya. Jadi gramatikalnya mungkin saya nggak tambahkan, mungkin kontek aja dikit ya. Gramatikalnya saya sudah sempurna tadi. Tambah kontek. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urusyaha. Atau seperti, jadi contoh ayat ini sama dengan ayat sebelumnya. Ini kan tadi perdebatan antara Ibrahim dengan Raja tadi ya. Nah, jadi ada satu contoh. Nah, di sini ada contoh kedua. Aukallazi atau seperti orang yang marra ala qaryatin. Orang yang lewat satu kampung. Jadi singgah di kampung itu. Siapa orangnya? Di saat yang bertugas untuk menyampaikan siapa orangnya ini ya. Aukallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun. Lihat satu kampung yang sudah roboh, yang sudah hancur, yang sudah porak-poranda. Kalau bahasa Bunda itu negari dalam Garudo. Gitu. Kalau negari dalam Garudo itu udah kosong. Mungkin kalau zaman dulu terjadi huru-hara ya, dia hancur lah negeri itu. Ala Urusya, atas Urusya atau Aras, kekuasaannya atau kerajaannya. Habis, nggak ada apa-apa lagi situ. Atau masuk dalam keadaan masih kosong. Kalau orang-orang yang baca cerita silat itu waktu kecil itu negara ini sudah hancur, dia masuk sebuah pasukan habis dia itu. Atau masuk sebuah kerajaan ditaklukkan negeri itu, jadi kosong semuanya. Qala, berkata orang itu saking kagetnya, anna yuhyi, dia berkata bagaimana yuhyi, dia menghidupkan negeri yang sudah mati ini. Hazil lahu ba'da mautiyah, negeri yang sudah hancur ini gimana hidupnya ini? Sudah orangnya sudah meninggal, semuanya sudah kosong, bangunan-bangunan sudah hancur semuanya. Bagaimana bisa berdiri kembali? Kemudian fa'ama tahu maka amatahullah, Allah mematikannya. Jadi dimatikan oleh Allah orang yang berkata tadi mi'ata amin, 100 tahun meninggal. Nah, ini harus sebagai mengatakan ini Nabi Uzair, sebagai mengatakan yang lainnya. Jadi biarlah tugas pesan itu. Cuma ba'atau, kemudian dia memakitkan setelah 100 tahun tidur. Nah, jadi ada beberapa orang yang tidur lebih dari normal. Satu, Ashabul Kahfi, tidur 309 tahun. Ini yang kedua, ini tidur selama 100 tahun. Jadi kalau kita tidurnya cuma 6 jam ya biasa ya, ini tidurnya 100 tahun. Jadi ba'atau. Qala, Allah berkata, qala kam labista, berapa lama kau tidur? Berapa lama kau nginap di sini? Qala, dia menjawab, labistu yauma, aku tidur cuma 1 hari. Au ba'da yaum, atau setengah hari. Perasaannya kan, kenapa yang terbuka dulu matanya. Dia perasaan bangun dari tidur. Qala, Allah berkata, bal labista, kamu telah tidur mi'ata amin. Kamu tidur 100 tahun. Nah, untuk bukti apa? Fanzur, maka pandanglah ila ta'amika, pandanglah makanan kau, wasyara bikana minuman lam yatasanna, dan dia tidak basi, tidak tersentuh. Mungkin itu cara Allah ya. Fanzur ila himari, dan lihat pula lah himar muklademo sudah menjadi tulang belulang, nanti hidup kembali, nanti hidup pada Allah. Nanti ditafsir begini ya. Jadi pandanglah makananmu, pandanglah minumanmu, dan pandang himarmu untuk membuktikan berapa lama kau tidur sini. Kalau kita tidur, ya kita lihat sekitar kita tidur pagi, bangun sore, masak. Kalau kita tidur 1 jam kan, mungkin tadi kita tidur makan yang nggak ada, tidur bangun, makan sudah ada, berarti udah berapa lama kita tidur? Itu ukuran kita ya. Ini ukurannya himar sudah hancur lebur, makanannya gimana nanti. Jadi inilah bukti bahwa tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi kita bahas setengah aja, kenapa panjang ya? Jadi nanti kita akan hadir banyak, sehingga kita beri kesempatan pada teman-teman untuk bertanya. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini gramatikalnya sempurna sekali. Selamat Bu Rita. Semoga akan ada Ibu Rita yang baru, dan saya Bu Rita ini memberikan sebuah tugas untuk membuat sebuah buku yang akan dipersembahkan kepada Al-Sani nanti, contoh pada generasi berikutnya. Wah, ini adalah tugas Bu Rita dulu yang menjelaskan ayat 1 Al-Baqarah sampai 100 ya, sampai 100 ya. Itu sampai 150 boleh nggak Bapak? Jadi baca Al-Sani nanti ya. Bersedia Bu Rita ya? Insya Allah Ustaz.
Oke, saya tunggu. Target waktunya di penghujung tahun ya, nggak lama-lama ya, di penghujung tahun. Sekarang ada Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nanti ada acara penyerahan bukunya tuh di via Zoom nanti ya. Insya Allah, Ustaz. Bapak Ibu sekalian, mungkin dapat kami sampaikan, kalau ada hal yang benar datang dari Allah semata, karena kami sedang belajar dan kalau ada yang salah, itulah karena kekhilafan dan kekurangan kami. Itu kami mohon bukaan pintu maaf sebesar-besarnya. Demikian dari kami dan kami kembalikan kepada Pak Moderator, Pak Joko Suranto. Silakan Pak Joko. Baik, terima kasih Ustadz. Dan terima kasih juga Ibu Rita, selamat, mumtaz, luar biasa, sempurna.